sebuah kebahagiaan tersendiri ketika tadi masuk di ruang utama Gereja Immanuel dan disambut dengan orgel dan iringan lagu yang tiap biasa kita dengar, Ode to Joy. Gereja ini dibangun 1839 dan 2021 memiliki wajah baru yang semoga membawa keberkahan bagi semuanya. Mendengarkan sambutan satu persatu, 4 sambutan itu, semuanya menyampaikan ungkapan hati yang ditangkap dengan hati juga. Bukan sekedar didengar dengan telinga dan pikiran, tapi ditangkap hati. Saya rasa kita semua merasakan itu. Mirip dengan Ode to Joy yang tadi dinyanyikan. Ludwig Beethoven tidak pernah mendengar lagu yang digubahnya, karena dia tuli pada saat lagu itu digubah. Tetapi semua yang mendengarkan 1824 itu kira-kira kalau dihitung dari sekarang itu 197 tahun yang lalu ketika pertama kali dinyanyikan, pertama kali ditampilkan. Dan semua orang berdiri merespon Ode to Joy. Apa yang terjadi? Dia tidak menggubah dengan telinga, dia tidak menulis dengan telinga, dia menulis dengan hati dan dikirimkan dan ditangkap dengan hati. Tadi saya sempat tanya pada Pendeta Michiko, ungkapan sukacita ya tadi atas lagu ini. Hari ini hari sukacita bagi semuanya. Kami di Pemprov DKI Jakarta merasa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan ini. Saya ingat bulannya Desember tahunnya 2017 masuk ke sini menjelang peringatan perayaan Hari Natal tanggal 24 dan berada di tempat ini menyaksikan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Ini bukan sekedar tempat ibadah bagi jemaat GPIB, tapi ini adalah juga sebuah monumen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan bagi umat manusia. Karena bangunan ini menjadi saksi perjalanan kemanusiaan. Bangunan ini menjadi saksi perjalanan Jakarta. Dan orgel yang ada di sini termasuk salah satu dari sedikit orgel tua yang ada di dunia. Karena itu kita harus rawat sama-sama. Jadi sesudah itu percakapan dimulai, pembicaraan dimulai, bekerja bersama dengan pemerintah seringkali memerlukan waktu. Kalau pemerintah itu bukan lambat tapi pelan. Beda pelan sama lambat. Kalau lambat itu tidak sesuai target. Kalau pelan itu, Bapak Ibu tahu Tai Chi. Tai Chi itu lambat atau pelan? Pelan. Tai Chi itu pelan, tidak ada Tai Chi yang cepat. Tai Chi itu lambat, tapi itulah kerja proses. Dan kita bersyukur setelah melewati proses yang cukup panjang, hari ini kita menyaksikan tuntasnya pemugaran dari Gereja Immanuel. Di sini ada 4 hal yang kemarin dibangun. Revitalisasi interior, revitalisasi eksterior gereja, kemudian lift yang tadi saya merasakan naik liftnya ke atas. Jadi semoga ini penyandang disabilitas, orang tua bisa leluasa masuk ke gereja ini. Dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan orgel ini. Ini adalah satu cagar budaya yang luar biasa. Ini harus kita rawat sama-sama. Karena itu kami di Pemprov DKI Jakarta merasa terpanggil untuk menjalankan tugas konstitusional yang diembankan kepada kita. Bukan sebuah kebetulan, Pak Imam Besar, bukan kebetulan. Kita berada di tempat ini yang hanya 300 meter dari Gedung Pancasila. Di Gedung Pancasila itulah dirapatkan rencana kemerdekaan Republik ini. Disitulah disusun rencana-rencana yang kemudian kita pahami sekarang sebagai pembukaan kemerdekaan. Kesepakatan itu dibuat 300 meter dari tempat ini. Namanya Gedung Pancasila. Dan di dalam perdebatan, di dalam diskusi, tidak pernah ada kata minoritas, tidak pernah ada kata mayoritas. Bapak Ibu cek, tidak pernah.
para pendiri republik ini mengatakan bahwa republik ini dibangun untuk semua golongan, setiap golongan yang ada. Minoritas mayoritas mencerminkan ukuran. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak didirikan untuk melindungi dan tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tapi didirikan untuk melindungi setiap warga negara tanpa bicara ukuran. Para pendiri menggunakan istilah golongan. Dan kalau boleh saya meneruskan sedikit, bahwa kota ini kota bersejarah. 300 meter Gedung Pancasila, 1,5 kilometer Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyatakan satu bangsa. Saya membayangkan ini adalah sebuah persenyawaan. Persenyawaan itu adalah berkumpulnya unsur, berinteraksi, membentuk unsur baru. Itu berbeda dengan percampuran. Persenyawaan adalah kumpulan unsur membentuk unsur baru. Saya membayangkan seperti saya tadi pagi juga sampaikan, hidrogen dan oksigen bergabung membentuk air. Air itu bukan oksigen, air itu bukan hidrogen, tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Sama dengan keluarga, keluarga itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bersatunya laki dan perempuan membentuk keluarga. Tapi dalam keluarga ada laki-laki, dalam keluarga ada perempuan. Kita menjadi bangsa Indonesia karena kita punya tujuan yang sama. Kita tidak mempersatukan asal-usul, tapi kita mempersatukan tujuan. Bersatu dalam tujuan, itulah keunikan bangsa Indonesia dan itulah keunikan Republik Indonesia. Karena itu tugas dari siapapun yang membawa amanat konstitusional. Kami disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dan saya pribadi punya perasaan tanggung jawab pribadi. Karena kakek saya ikut rapat di situ. Beliau anggota BPUPKI, ikut rapat dalam pendirian republik ini. Karena itu kami merasa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab konstitusional. Saya satu saat nanti jika kita bertemu saya akan mengatakan paling tidak apa yang disepakati saya ikut jalankan dan saya ikut tuntaskan di republik ini. Nah, apa yang menarik? Memberikan rasa keadilan. Kita ingin menjadi sebuah negara yang ada rasa keadilan. Kenapa kita ingin merdeka? Karena dalam kolonialisme tidak ada keadilan. Kita merdeka untuk mendapatkan keadilan. Tanggung jawab kami di DKI Jakarta adalah mencoba untuk menghadirkan kesetaraan kesempatan dalam semua aspek. Tadi disebutkan juga oleh saya hormati Romo Samuel, pesan sangat penting tentang bagaimana Jakarta ramah pada semua. Jakarta memfasilitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya cerita, semenjak kami bertugas di Jakarta, salah satu hal yang ditiadakan adalah operasi justisia di Jakarta. Karena operasi justisia itu memeriksa orang-orang yang tidak berKTP Jakarta untuk masuk. Saya tanya, yang diperiksa di mana? Di terminal, di stasiun. Ada nggak yang diperiksa di airport? Tidak ada. Yang diperiksa di bawah semua. Saya katakan di republik ini orang berKTP mana saja boleh pergi kemana saja. Tidak ada larangan di republik ini dari mana saja ke mana saja. Orang Jakarta boleh ke Surabaya, orang Surabaya boleh ke Jakarta, tidak ada larangan. Karena itu kesetaraan harus menjadi bagian yang kita pegang amat erat. Bukan saja dalam aspek kita bicara keagamaan. Ketika kita bicara tentang Indonesia yang bineka, saya sering garis bawahi, kebinekaan adalah karunia Tuhan. Kita syukuri kebinekaan itu sebagai kita mensyukuri karunia Tuhan. Tapi tunggal itu hasil kerja kita. Tunggal itu hasil usaha kita. Karena itu kalau ada kalimat bineka tunggal ika, kata kuncinya adalah tunggal. Karena yang bineka itu karunia Tuhan. Tapi yang tunggal hanya di negeri ini kita bisa menemukan bersatu seperti tempat seperti ini. Bayangkan jika kita tidak memiliki bahasa persatuan. Barangkali pada acara peresmian hari ini kita menggunakan headphone, Mbak. Karena di belakang sana ada penerjemah. Karena kita semua berbicara dengan bahasa yang banyak sekali. Lihat di Eropa, bahasa resminya 24 bahasa. Lihat ke India, ya bahasanya secara resmi itu ada
2 yang diakui, tapi 22 yang diterima sebagai bahasa nasional. Betapa sulitnya kita membangun tunggal. Indonesia tidak. Karena itu kami di Pemprov DKI ingin menerjemahkan itu bukan dalam bentuk seminar, bukan dalam bentuk diskusi, tapi dalam bentuk praktek kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini kemudian kami bersyukur bahwa di Jakarta rumah tempat-tempat bersejarah bagi agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha memiliki tempat-tempat bersejarah. Konghucu, semua tempat-tempatnya itu usianya ratus tahun. Karena itu kami di DKI Jakarta merasa punya tanggung jawab, ini tidak boleh diembankan tanggung jawabnya kepada jamaat masing-masing. Karena nilai yang harus dikelola tidak kecil, cukup besar. Biarkan yang dari jamaat untuk jamaat, tapi yang warisan lintas zaman, biarkan itu menjadi tanggung jawab dari negara untuk mengurusnya. Jadi ini adalah satu contoh Gereja Immanuel yang sekarang kita syukuri tuntas. Sekarang sedang dalam proses juga Gereja Sion. Gereja Sion itu 1695 dibangun. Lalu Masjid Al-Mansur 1717 itu dibangun. Lalu di sini 1839 ini dibangun. Kita ingin warisan-warisan ini semua dijaga. Dan ini semua kita kerjakan dengan semangat tadi. Semangat untuk kita menjaga persatuan. Karena kita semua berada di tempat ini punya spirit persatuan. Dan ini salah satu peresmian dari sebuah pemugaran yang amat unik. Kenapa? Karena ikon 3-nya ada di sini. Gereja Immanuelnya di sini, Masjid Istiqlalnya di seberang, seberangnya lagi katedral. Tempat apa lagi yang kita bisa merasakan 3 dalam satu lokasi kecuali di sini? Semuanya punya sejarah, semuanya punya catatan perjalanan. Kami berharap apa yang hari ini kita sama-sama resmikan akan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah nanti menjadi catatan 1839 itu dibangun, 2021 ini direnovasi, dan hitungan tahunnya ratus tahun. Entah kapan nanti generasi anak cucu kita akan kembali melakukan penjagaan atas tempat ini sebagaimana kita menjaga hari ini. Tapi yang penting generasi ini kita tuntaskan tanggung jawab kita. Kami berharap nantinya ini terus GPIB Immanuel menjadi bagian dari yang menjaga perasaan kebersamaan, perasaan persatuan, perasaan keteduhan, ketenangan. Dan ini nantinya bisa menjadi contoh seperti disampaikan oleh Pak Imam Besar. Nantinya depan ini akan ada gambir, akan direnovasi juga Pak. Dan waktu itu saya sampaikan kepada tim di KAI. Saya sudah sampaikan beberapa catatan. Bagaimana renovasi di sana harus bisa menjadikan tempat itu terintegrasi dengan Immanuel, terintegrasi dengan Istiqlal dan Katedral Gedung Pancasila. Itu sebagai satu kesatuan. Karena ini tempat yang bisa dikatakan tidak ada duanya di Indonesia. Kepada para jamaat, saya ingin sampaikan selamat. Mohon ini semua kita jaga sama-sama. Kami ikut menjaga, ibu bapak ikut menjaga supaya tempat ini terus terawat dengan baik. Dan yang tidak kalah penting, tempat ini menjadi mata air jernih untuk persatuan dan kesatuan di kota kita. Izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan kalimat peresmian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, hari Senin, 20 Desember 2021, revitalisasi bangunan cagar budaya Gereja Immanuel dan lingkungan komplek bangunannya secara resmi dinyatakan selesai. Terima kasih. Bersepeda bersama dari Palmerah, mengayuh jauh sampai Kota Tua. Gereja Immanuel kini semakin megah,
Semoga membawa kedamaian bagi semua.